Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvani Manalu dengan NIM 2103645. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan percobaan penentuan koefisien distribusi. Seperti yang akan dijelaskan pada percobaan kali ini, yang pertama, tujuan, landasan teori, alat dan bahan, data pengolahan, analisis pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan kali ini, yang pertama, praktikan mampu memahami prinsip kerja ekstraksi pelarut dan terampil melakukan ekstraksi pelarut. Kedua, praktikan mampu menentukan koefisien distribusi dengan teknik ekstraksi pelarut. Selanjutnya, teori dasar. Prinsip metode ini didasarkan pada distribusi zat pelarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Kedua pelarut ini memiliki daya melarutkan zat yang berbeda. Sebagai contoh, iod. Iod sedikit larut dalam air, tetapi iod tidak mudah larut dalam CCl4 atau CaCl3. Pelarutan iod dalam air dan dalam CCl4 atau CaCl3 tidak sama. Dengan demikian, kita dapat mengekstraksi iod dalam larutan air menggunakan CCl4 atau CaCl3. Pelarut yang baik untuk ekstraksi harus memiliki daya melarutkan zat pelarut lebih besar daripada pelarut sempurna. Maka percobaan ini dapat membuktikan apakah pelarutan iod lebih besar dalam CCl4 atau CaCl3 daripada dalam air. Dalam satu ekstraksi diketahui angka banding distribusi D yang dapat didefinisikan sebagai D sama dengan konsentrasi zat larut dalam fase organik per konsentrasi iod zat larut dalam fase air. Kesempurnaan ekstraksi dapat dinyatakan dengan persen ekstraksi atau persen E. Dengan rumus persen E sama dengan 100D per D ditambah FA per FB, di mana FA adalah volume fase air, FB adalah volume fase organik. Biasanya dengan satu kali ekstraksi tidak cukup, kemudian sisa ekstraksi diekstraksi lagi dengan pelarut yang baru. Jika ekstraksi dilakukan sebanyak N kali, maka persen E-nya sama dengan W organik per W air dikali 100%. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama corong pisah, Erlenmeyer, boret, ring clamp, statif dan clamp, botol semprot, pipet gondok 25 ml, gelas ukur 50 ml, pipet gondok 10 ml, dan corong. Bahan yang digunakan I2 dalam KI 0,02 molar, Aquades CaCl4, Na2S2O3 0,1 molar, dan indikator kanji 1%. Cara kerja untuk menentukan konsentrasi iod mula-mula. Yang pertama, kita mentitrasi larutan I2 dengan titran larutan Na2S2O3 sampai warna kuning pucat. Selanjutnya, kita tambahkan indikator kanji sampai warna biru dan dititrasi lagi sampai warna birunya hilang. Selanjutnya, ekstraksi pelarut dengan satu kali pencucian. Kita mengambil larutan CaCl4 dan dimasukkan ke dalam corong pisah yang telah berisi larutan I2, dikocok sampai larut sempurna dan dipisahkan lapisan airnya. Lapisan air dititrasi dengan tiosulfat sampai kuning pucat dan ditambahkan lagi indikator kanji sampai warna berubah menjadi biru, dititrasi lagi sampai biru tepat hilang. Dan yang ekstraksi pelarut dengan dua kali pencucian, mengambil larutan CaCl4 dan ditambahkan ke dalam corong pisah yang telah berisi I2 dan dipisahkan lapisan airnya dan dititrasi menggunakan tiosulfat sampai kuning pucat dan ditambahkan lagi indikator kanji sampai warna biru, dititrasi lagi sampai warna birunya hilang. Pengamatan yang terjadi, volume larutan I2 sama dengan 2,5 ml, volume tiosulfat 7 ml, konsentrasi larutan I2 0,28 molar. Untuk yang ekstraksi pelarut satu kali pencucian, volume larutan I2-nya 6,25 ml, volume larutan tiosulfat 0,5 ml. Dan untuk ekstraksi dengan dua kali pencucian, volume larutan I2 6,25 ml dan volume tiosulfat 0,1. Untuk perhitungan, yang pertama, dari hasil perhitungan yang telah didapatkan, konsentrasi iod mol-molar adalah 0,028 molar
dan untuk fasa organiknya 0,0264 molar. Besar distribusi yang didapatkan 2,8 gram dan persen E-nya 99,96%. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Percobaan penentuan koefisien dari sebuah proses ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut didasarkan pada distribusi zat pelarut dengan perbandingan tertentu antara dua zat yang tidak saling terlarut. Ekstraksi dilakukan dengan ekstraksi cair dan titrasi. Titrasi yang digunakan adalah titrasi iodometri. Titrasi iodometri adalah titrasi redoks yang melibatkan titrasi iodin yang diproduksi dalam reaksi dengan larutan standar tiosulfat. Berdasarkan hukum distribusi Nernst, bila dua pelarut tidak saling campur, dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan sesuai dengan hasil praktikum. Didapatkan dua pelarut terpisah setelah dikocok. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap yang merupakan satu tetapan pada suatu tetap yang disebut sebagai distribusi atau koefisien distribusi. Setelah proses pengocokan hingga terpisahnya dua campuran, maka dilakukan pemisahan fasa air dan fasa organik. Fasa air inilah yang akan dititrasi untuk menentukan konsentrasinya. Proses titrasi iodometri menggunakan larutan standar tiosulfat dan menggunakan indikator Kanji. Pada titrasi pertama ditentukan iod mula-mula konsentrasinya agar bisa digunakan untuk mencari besar nilai Kd dan persen E-nya. Dari hasil titrasi yang dihasilkan, konsentrasi iod mula-mula adalah 0,028 molar. Selanjutnya, proses titrasi dilakukan dengan larutan standar tiosulfat yang awal titrasi bila ditambahkan indikator. Dititrasi sampai larutan berwarna kuning, setelah itu ditambahkan indikator Kanji, larutan berubah menjadi biru. Dititrasi lagi hingga warna biru tepat hilang. Titik air tercapai saat tiosulfat terpakai, yaitu 0,4 mili. Didapatkan konsentrasi fasa air adalah 0,0016 molar dan fasa organik 0,0264 molar. Besar distribusi yang didapatkan 2,8 gram dan persen E-nya adalah 99,96%. Proses pencucian dua kali memiliki nilai D yang lebih besar dan persen E-nya juga lebih besar. Kesempurnaan ekstraksinya pun lebih besar dengan pencucian dua kali. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan pada percobaan ini adalah ekstraksi pelarut didasarkan pada distribusi zat pelarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Dan yang kedua, nilai D pada pencucian satu kali adalah 16,5 sedangkan pencucian dua kali ialah 2,8. Sekian materi penjelasan percobaan penentuan koefisien distribusi dari saya. Jika ada penyampaian materi yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.